dapat dipungkiri di area kampung yang saat ini disebut dengan Kampung Mati ini menyimpan begitu banyak misteri. Lantas, apakah hal ini memiliki keterkaitan dengan begitu banyaknya misteri yang ada di kampung ini? Jadi nggak heran kalau tadi kan Anda juga lihat kilasan, Betul, ada banyak kilat ya, banyak kilat kayak kayak apa ya, saling lintasan. lintasan gitu. Nah, sama satu lagi visi tasnya. Di belakang saya itu saya kayak melihat suatu kayak apa ya, bisa kita bilang kalau bahasa saya itu kayak suatu kandang. Kandang tapi gede sekali. Dan di situ banyak sekali makhluk yang kayak dikunci di sana. Malu dikunci. Tiba-tiba saja dan Ananda melihat adanya sebuah tempat yang terdapat begitu banyak sosok di dalamnya. Kami pun mencoba untuk mengikuti Nanda menuju tempat tersebut. Gak pelan-pelan. Iya. Makhluknya ini banyak sekali. Banyak dan banyak sekali. Melebihi yang di awal kita temui ya, sok wanita bahkan anak kecil. Di sini banyak dan jenisnya itu macam-macam. Kayak Kadang saya lagi coba aja komunikasi sama- komunikasi sosok yang ada di sini. Sosoknya Salah seperti satu apa sosok yang yang ada ini? di sini. Sosoknya itu kayak siluman. Oke. Siluman tapi kayak bentuknya itu kayak manusia, tapi kukunya sangat-sangat panjang sekali, sangat-sangat panjang sekali. Dia bilang, saya dikunci di sini. Sama, bisa kita bilang salah satu dukun di wilayah ini. Begitu banyaknya makhluk di tempat ini memang karena dikurung oleh seseorang agar tidak mengganggu warga lainnya. Nah, Kenapa harus dikunci? Apa sosok ini mengganggu warga atau seperti apa? Oke, kalian lagi. Ada suara dari dalam loh itu. Dilempar loh. Itu harusnya sih masuk deh suara ke kamera. Tapi emang bener. Pada saat ini kan kalau kita ngelihat ini kayak bangunan ya Kak. Iya. Aslinya di dalam tuh banyak banget makhluk, bahkan kayak berdempetan. Takut Ya. Riz. jadi betul kata Visi. Nah, ini dulunya adalah tokoh spiritual ini suka membantu untuk menyembuhkan tamu-tamu yang datang ke tempatnya dia. Contohnya kayak ketempelan ataupun kayak diguna-guna. Nah, tapi makhluk-makhluk yang di sini tidak dibuang jauh, melainkan hanya di sini Kunci aja, aja. dikunci di sini. Sekitaran tempat ini. Dan sampai saat ini masih banyak sekali makhluk-makhluk. Contohnya di situ juga masih banyak. Dan Ananda mengajak kami untuk lebih mendekati sosok-sosok lainnya yang memang masih banyak di tempat ini. Sosok macan. Ini sosok Hodam atau jin pendamping si tokoh spiritual ini. Tapi kalau dikunci seperti ini, dia nggak akan bisa keluar dan ganggu warga atau? Tidak akan bisa. Jadi saya kunci sini aja dan saya tidak mau melepaskan juga, takutnya emang ada suatu perjanjian yang saya tidak tahu. Jadi ya udahlah. Yang penting Biar kita, itu jadi urusan mereka aja iya ya. betul. Jadi kita hanya ingin mengetahuinya aja bahwa ada apa aja. Aneh ya mungkin karena tadi kita menyebutkan tentang banyaknya makhluk. Jadi di sini ini bawah saat ini aku sedang memegang kepala karena ada satu makhluk yang seperti tengkurap gitu Kak. Dan dia tuh bentuknya jadi kayak cicak ya Kak ya. Ya, Tangannya betul. nyamping di sini kepalanya dan dia membenarkan ucapan Kananda bahwa mungkin ini itu kan adalah rumah benar-benar rumah yang dihuni oleh satu keluarga yang benar itu mungkin tokoh spiritual secara turun-temurun lagi. Jadi dari atasannya juga ya kayak Ya, mulai betul. orang tuanya lalu turun ke Ya, anaknya, bahkan turun ke lagi cucunya. ke cucunya. Gitu. Itu mengerti dan memang untuk masyarakat sekitaran sini tujuannya baik dengan tujuan Membantu. tapi mungkin yang mengganggu adalah ketika ada orang yang baik, itu pasti ada juga orang yang berusaha untuk melakukan hal jahat. Jahat. Jadi
ketika ada yang tadi membantu untuk melepaskan, Bukan. malah ada juga yang Yang iseng ngirimin. Betul. Kalau harimau sebelah sana yang uyut sana, yang kuburan satu lagi. Tadi Ya. dengar suara Kayak auman. auman Dengar-dengar dari belakang sini kan? dari belakang ada di Ya, sini ya. betul. Belok ke sini. Ayo sini. Sini. Ini sosok Nanda mencoba untuk menarik sosok harimau tersebut untuk dapat diajak berkomunikasi. Di samping saya ada sosok macan putih. Cuma tingginya itu melebihi kamu, Tasya. kok besar? Besar sekali. Dan giginya itu sangat tajam. Dia hanya mengangguk saja. Bahwasanya apa yang dikatakan visi pun juga sama. Betul kata dia. Kalau saya lihat dengan anggukan kepalanya ya, dia tidak bisa komunikasi, hanya mengangguk aja. Dan kalau saya lihat hawanya itu emang dia lebih positif. Kenapa saya bisa bilang positif? Ini makhluk yang kembali lagi sebagai jin pendamping tokoh spiritual yang dulunya menempati Tempat kampung ini. ini. Oke. Gitu, Tapi Tasya. kan tokoh spiritualnya mungkin udah nggak menempati tempat ini. Kenapa justru jin ini tetap berada di tempat ini? Jadi emang dia ini diutus untuk tetap menjaga supaya tidak apa ya bahasanya tidak menimbulkan hal negatif entah nanti di penduduk yang masih menempati di kampung ini ataupun penduduk yang lalu lalang di sini, Tasya. Oh, masih kenapa, Kak? Kenapa Kak Den? Ada suatu hajatan. Dan Ananda tiba-tiba berlari. Pada mendengar adanya suara layaknya terdapat hajatan di area kampung mati. Wow. Ada sebuah hajatan. Hajatan makhluk goib gitu maksudnya. Wah, Wow. Tadi pada saat di sana telinga saya itu tiba-tiba sangat sakit dan saya kayak mendengar kayak alunan musik kayak angklung ataupun gamelan itu sangat kencang sekali. Ternyata di belakang kita, di depan kita ini. Takut. Tasya. bahkan ada kayak bunyi seruling. Ya, ini tenda yang bisa kita bilang tenda hajatan suatu pernikahan. Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba badan saya kayak di Pelan-pelan karena kakak lagi ngebuka satu hal Iya. yang besar. Jadi emang di pojok situ, Tasya, ada pengantin, sepasang pengantin. Tapi mukanya itu sangat-sangat pucat sekali. Pakaian-pakaian adat Sunda. Di samping Tasya pun di sini banyak sekali penduduk yang ada di sini. Di sebelah sininya pemain musiknya. Di sebelah sini pemain musiknya. Kalau saya lihat di sini itu mukanya itu sangat-sangat pucat semua. Tidak ada yang bagus, Mas ya. Tapi senyumnya itu samping kamu. Senyumnya itu sangat sinis sekali. Bahkan dia bilang, aku sempat mengganggu manusia yang ada di sini. Boleh dijelaskan yang saat ini sedang Kak Den ajak komunikasi seperti Jadi ini apa? sosok ibu-ibu tua, tapi kulitnya itu kayak ngelupas. Dan dia menggunakan kayak pakai dengan kain dan bajunya pun kain biasa. Dia bilang, saya dan makhluk yang ada di sini sempat mengganggu, bahkan pernah mengganggu salah satu penduduk yang datang ke sini. Jadi makhluk yang ada di sini, kalau saya lihat pengantinnya pun dia sampai saat ini ngajak kita untuk Iya. sini, ayo ikut kami. Iya, orang yang dagang, yang jualan picung itu ya. Di sini kan ada yang hajat katanya. Padahal di sini udah sepi, udah gak ada orang. Kan picungnya juga diborong kan. Pas nyampe ke rumah, duitnya itu kan jadi daun. Makhluk yang ada di sini atau yang tadi kakak bilang mengadakan hajatan besar itu sangat berbeda dengan makhluk yang biasa kita temui. Kenapa beda? Karena rata-rata bentuk mereka tuh exactly bener-bener sama kayak manusia. Ya. Susah untuk dibedakan.
perbedaannya hanya dilakukan bawah hidung, Itu tidak ada, tidak ada. tidak punya dia. Jadi mungkin yang tidak dipahami, aku nggak tahu ya, tapi aku dapat gambarannya Ya. pada saat tadi kakak cerita tentang kejadiannya, dan aku dapat banget sang manusia atau orang yang berjualan itu niatnya memang ngejual dan ngelewatin ranah ini. Iya. Jadi lewat aja, tapi tiba-tiba karena ngelihat ada lampu dipanggil, Dipanggil. dan emang disamperin, dipanggilnya tuh kayak yang beli sini sini dan rame banget. Tuh. Tapi uang yang diterima, sesuatu yang dibayarkan itu nihil, seolah-olah benar-benar nggak ada.